Halo, hai, assalamualaikum geng. Ketemu lagi bersama gue di sini, Novia Alwia. Nah, kali ini gue bakal bahas tentang tragedi yang menjadi misteri sampai sekarang ini. Sebenarnya tragedi ini udah lama banget terjadi. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, geng, kenapa sih gue itu sering ngebahas tentang tragedi-tragedi yang udah lama banget terjadi pada tahun-tahun yang udah sekian lama banget. Buat apa sih bahas-bahas itu, toh udah terpecahkan juga, ngapain juga harus dibahaskan. Nah, di sini sebenarnya kejadian-kejadian yang gue bahas itu masih menjadi misteri sampai sekarang ini. Salah satunya adalah tragedi Taman Sud. Tragedi Taman Sud ini terjadi pada tanggal 1 Desember 1948. Tempat kejadiannya itu yaitu di pantai. Nah, di sini bakalan gue jelasin secara rinci kenapa diberi nama tragedi Taman Sud sedangkan terjadi di sebuah tepi pantai. Sebenarnya ada salah satu saksi mata yang udah ngelihat seorang pria yang tergeletak di tepi pantai tersebut nih. Enggak hanya satu atau dua orang yang ngelihat nih. Ada juga orang yang lagi pacaran ngelihat posisi atau keadaan si pria itu dengan posisi yang sama seperti yang dilihat oleh saksi mata yang pertama nih, geng. Nah, pada saat itu juga mereka berpikiran kalau sebenarnya si pria ini lagi mabuk dan beristirahat di sekitar tepi pantai tersebut. Yang karena pada saat itu lagi ada sebuah festival di sekitaran tepi pantai itu, geng. Salah satunya adalah Lyons dan istrinya yang melihat keadaan pria itu dengan pakaiannya lengkap, memakai jas, dasi, celana bahan, sepatu gitu, geng, dengan kemeja yang udah kayak orang-orang kaya pada zaman dahulunya, geng. Nah, mereka ngelihat posisi atau keadaan si pria tersebut lagi bersandar di dinding pantai nih, geng. Nah, pada saat itu mereka mengira kalau sebenarnya si pria ini meninggal akibat serangan jantung karena nggak ada ditemukan luka ataupun darah di sekujur tubuhnya nih. Untuk kisaran umurnya itu berapa, Kak? Nah, untuk kisaran umurnya itu sekitar 40 sampai 45 tahun ini. Dan berperawakan orang Eropa dengan penampilan yang mewah dan super duper kece nih, geng. Seorang koroner dan patologis yang bernama John Barton mengira kalau sebenarnya pria ini udah meninggal 2 jam pagi nih, geng. Saat dilakukan visum, pola gigi sama sidik jarinya itu nggak ada sama sekali dengan warga tempat dimana dia meninggal tersebut. Berarti dia dikatakan bukan warga dari negara tersebut. Nah, pada saat itu juga petugas otopsi juga menyangkal kalau sebenarnya dia itu meninggal karena hal yang normal. Mereka itu nggak percaya kalau si pria ini meninggal karena hal yang wajar nih, geng. Pasti ada terselubung satu kejadian yang aneh, geng. Nah, fakta lainnya yaitu pihak otopsi juga mengatakan kalau si pria ini sempat memakan roti dari sekitar 3 atau 4 jam yang lalu sebelum dia meninggal nih. Nah, dari ditemukannya fakta kalau dia sempat memakan roti, ada muncul anggapan kalau sebenarnya dia itu meninggal karena keracunan dari roti tersebut. Tapi nyatanya nggak ada fakta yang membuktikan kalau sebenarnya dia itu meninggal karena keracunan. Jadi fakta itu bisa dibantah oleh pihak otopsi. Tapi ada kemungkinan lain yang menyebabkan dia itu meninggal karena barbiturate atau hipnotik, yang mana pada saat itu kedua hal itu masih sulit untuk dibuktikan pada zaman tersebut. Nah, di dalam sakunya itu ditemukan tiket kereta api menuju ke pantai Hanle serta tiket bus yang sudah terpakai sebelum, yang mana bus tersebut menuju ke Glenelg. Bendalannya yaitu 2 kotak rokok serta ditemukannya permen karet dan korek api nih, geng. Tapi di dalam sakunya itu aneh banget nggak ada ditemukan uang sama sekali. Padahal tampilan dia itu seperti orang kaya yang mewah banget. Nah, yang paling anehnya itu, geng, ternyata baju yang digunakannya itu mereknya udah dibuang dan nggak ada sama sekali mereknya, geng. Baik di jasnya, di kemejanya, di dasinya, di celananya nggak ada mereknya, geng. Nah, kejadian ini kayaknya udah dilakukan dengan sengaja supaya tidak meninggalkan jejak nih, geng. Salah satunya adalah dengan menghilangkan jejak atau merek dari pakaian yang digunakan oleh pria Samarpan itu, geng. Tampilannya itu kayak orang-orang kaya kan, tapi dia itu nggak make topi, yang dimana pada saat itu atau zaman itu orang-orang kaya itu selalu memakai topi, tapi dia nggak ada pakai topi, geng. Serta kulit tangannya itu mulus banget gitu, geng, kayak orang yang nggak pernah kerja, kayak cuma minta orang gitu, geng.
Nah, pada saat itu kan nggak ditemukannya identitas dia sama sekali nih, geng. Polisi memutuskan untuk memfoto wajah orang tersebut dan menyebarluaskan supaya bisa dicari keluarganya dan asal-usulnya dari mana. Polisi juga udah menyebarkan foto pria Summerton tersebut ke negara-negara yang berbahasa Inggris, geng. Tapi nggak ada satupun negara-negara yang berbahasa Inggris tersebut menyatakan kalau pria Summerton tersebut adalah warga negaranya. Sehingga pada saat itu polisi memutuskan untuk mengawetkan jenazah dari pria Summerton tersebut karena kasus yang gak biasa tersebut yang terjadi pada tanggal 10 Desember 1948 itu. Pada tahun 1949 ternyata penyelidikan itu menemui titik terang, geng, di mana pada saat itu ditemukannya sebuah koper misterius di loker stasiun kereta Adelaide. Nah, setelah investigasi itu dilakukan, ternyata koper itu udah ada di sana sekitar tanggal 30 November 1948, di mana isi kopernya itu seperti baju piyama, pakaian, sepatu, dasi, alat cukur, obeng, gunting, dan pisau nih, geng. Dan anehnya lagi, kopernya itu masih kelihatan baru tapi nggak ada mereknya, geng. Sama pakaian yang ada di dalam kopernya itu juga mereknya udah dibuang dan nggak ada berbekas merek satupun. Namun karena polisi yang teliti nih, geng, ditemukan sebuah bukti di dalam dasi di koper tersebut, geng, di mana ada nama Tekken. Nah, Tekken ini merupakan petunjuk bagi polisi untuk melakukan penyelidikan nih, geng. Nah, akhirnya polisi memeriksa itu mayat lagi. Ternyata di dalam saku mayat tersebut juga ada nama Tekken di dalam sana nih, geng. Polisi jadi beranggapan kalau orang yang membuang semua merek yang ada, pokoknya yang berhubungan sama merek lah, baik itu sepatu, dasi, baju, ataupun yang lainnya, ada sebuah maksud terselubung. Nah, untuk nama yang ditemukan dalam dasi tersebut, polisi beranggapan kalau sebenarnya orang yang bersangkutan dengan mayat ini meyakinkan supaya orang-orang itu percaya kalau sebenarnya mayat ini bernama T. Itu tulisannya T gitu, geng. Tekken gitu, geng. Balik lagi ke tragedi Taman Sud tadi nih. Lalu kenapa masih diberi nama Taman Sud tapi nggak ada hubungannya dengan taman satupun? Nah, sebenarnya Taman Sud itu udah diganti, ya. Dimana sebenarnya Taman Sud ini diambil dari sebuah puisi Rubaiyat nih, guys. Puisi tersebut merupakan karya dari Omar Khayyam, yang mana puisi atau Taman Sud itu sendiri berarti selesai. Sama dengan kasus meninggalnya dia, berarti selesai semua kehidupan dia di dunia, geng. Sekian lama polisi akhirnya menemukan titik terang baru nih, geng. Pada saat itu polisi meminta untuk mencarikan atau dicarikan halaman buku terakhir dari Rubaiyat yang hilang, sehingga ada seorang dokter yang menyerahkan buku serta halaman yang udah hilang ke polisi nih. Dokter tersebut berasal dari Glenelg. Nah, ketika dokter itu memberikan kepada polisi, sehingga pada saat itu juga polisi melakukan uji mikroskopis yang membuktikan kalau bahwa sebenarnya buku yang diberikan oleh dokter tersebut mirip dengan sebuah halaman yang hilang dari yang ditemukan di kantong pria Summerton tersebut. Tapi ternyata bukti yang baru yang ditemukan itu nggak menemukan titik terang sama sekali nih, geng. Masih menimbulkan keganjalan dari tragedi meninggalnya seorang pria Summerton tersebut. Nyatanya si dokter itu nemuin kalau buku yang hilang itu ditemukan tergeletak di sebuah kursi mobilnya yang sedang parkir di halaman rumahnya pada tanggal 30 November nih, geng. Nah, dari bukti yang ditemukan itu ada 4 baris kode yang menjadi misterius dan belum bisa dipecahkan sampai sekarang ini, geng. Karena udah beberapa kali melakukan pengujian terhadap sandi-sandi, contohnya adalah sandi Morse dan lain sebagainya, geng. Tapi nggak ada bukti sama sekali atau fakta-fakta baru dari 4 kode tersebut. 4 baris kode tersebut diantaranya itu, untuk di baris pertama itu, geng, di kode tersebut ada tulisan M atau W. Jadi kalian misalnya di sini, gue juga bingung tuh M atau W ya. Soalnya agak mirip gitu, geng. Terus diikuti juga dengan huruf R, G, O, A, B, D. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Terus ada huruf M, L, I, A, O, L,
yang dicoret nih, geng. Pasti ini sebuah kode, tapi nggak tahu kodenya itu kode apa, geng. Nah, untuk baris keduanya itu ada huruf M atau W lagi, soalnya kurang jelas. Terus B I M P A N E T titik P nih, geng. Kalian bisa lihat di sini. Baris berikutnya itu ada tulisan M L I A B O A I A Q C. Untuk baris yang terakhir itu ada huruf I T T M T S A M T G A B. Nah, kalian bisa lihat di sini atau di sini ya, guys. Nah, lalu apa sih kode-kode ini? Lalu kenapa dia harus nulis kayak gitu yang nggak jelas gitu? Pasti ada maksud setiap orang yang mau nulis nih, geng. Pasti ada maksud terselubung dari tulisan-tulisan yang nggak jelas gitu. Sekian banyak penelitian tentang kode-kode ini masih belum bisa dipecahkan nih, geng. Termasuk melibatkan pertahanan Australia pada tahun 1978, tapi masih belum bisa dipecahkan sampai saat ini dan detik ini. Udah diserahin juga ke ahli matematika untuk mencahin kode, tapi masih belum juga. Udah diserahkan ke ahli kode, tapi masih belum juga. Ada juga muncul seorang wanita yang menjadi misterius sampai sekarang ini, geng, dimana Alfred Boxall yang ada di halaman itu, di halaman belakang yang ditemukan di kantong pria tersebut, dan di sana juga ada nomor telepon. Lalu polisi berhasil menghubungi nomor telepon tersebut, nih, geng. Nomor telepon itu ternyata mengarah ke seorang mantan perawat rumah sakit yang ada di Glonok, tepatnya posisi antara rumah sakit ini dengan pria yang ditemukan ini cukup dekat, nih, geng. Nah, di sana dia juga bilang ke polisi kalau dia memang memiliki buku rubaiyat itu sendiri, geng. Tapi buku rubaiyat itu diserahkan ke seorang letnan yang bernama Alfred Boxall yang bekerja di militer Australia, yang ditemuinya di Hotel Clifton pada tahun 1944 nih, geng. Nah, ketika polisi menyerahkan foto atau menunjukkan foto pria Somerton itu ke wanita itu, dia meyakini kalau sebenarnya pria tersebut adalah si Boxall nih, geng. Nah, dari sini juga polisi yakin dan semakin yakin kalau pria Somerton yang meninggal tersebut adalah Letnan Boxall tadi. Tapi, geng, tapi lagi nih. Suatu hari muncullah si Letnan Boxall ini dengan membawa buku rubaiyat tersebut, sehingga anggapan polisi kalau sebenarnya pria ini adalah Boxall nyatanya salah, geng. Karena apa? Si Boxall ini kan muncul. Dia itu muncul membawa buku yang halamannya masih lengkap, yang mana berisi Taman Sud. Nah, di halaman pertama atau halaman depan itu berisi sebuah ayat rubaiyat. Nah, pada saat itu kan yang memberikan si Boxall ini buku adalah wanita misterius tadi. Nah, polisi bingung kenapa dia bisa memberikan atau tulisan ayat dari ayat 70 rubaiyat tersebut. Nyatanya wanita ini nggak mau ngaku sama sekali tentang maksud dari dia menuliskan ayat tersebut nih, geng. Nah, setelah diyakini kalau wanita ini memiliki hubungan khusus dengan kematian dari tragedi Taman Sud tersebut, dia meminta polisi untuk merahasiakan namanya. Sampai sekarang ini masih nggak diketahui siapa nama dia sebenarnya nih, geng. Dan anehnya lagi, polisi itu nurut-nurut aja deh tuh sama keinginan dari si wanita itu untuk menyembunyikan nama atau biodata lengkap dia dari publik nih, geng. Nah, nyatanya pada tahun 2007 si cewek ini meninggal, dan diyakinkan kalau sebenarnya nama asli dari cewek ini ada sangkut pautnya sama si pria Somerton yang meninggal di tepi pantai tersebut, geng. Akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan lain. Salah satunya, siapa sih pria itu? Kenapa sih dia tidak mau mengungkapkan identitasnya? Kenapa dia tidak ingin ditolong oleh polisi supaya menangkap orang-orang yang terlibat atas kematiannya itu, geng. Banyak juga yang bilang kalau sebenarnya pria yang meninggal ini adalah si Boxall, yaitu letnan salah satu militer Australia nih, geng. Ada juga yang bilang kalau sebenarnya pria itu adalah Boxall yang merupakan intelijen Amerika, dan pria itu adalah mata-mata dari Rusia, yang mana pada saat itu masih terjadi perang dingin antara Rusia dengan Amerika nih. Nah, lagi pula pada tahun 1947 intelijen Amerika menemukan ada kebocoran rahasia atau kebocoran dokumen ke pihak Uni Soviet nih, geng. Lalu apakah dia mata-mata atau tidak, Kak? Nah, itu masih menjadi misteri sampai sekarang.
karena dia masih belum bisa ditentukan identitasnya berasal dari mana, siapa namanya gitu. Masih nggak diketahui sampai detik ini. Pada tanggal 14 Juni 1949, pria ini akhirnya dikuburkan dengan layak. Ada orang lain yang melihat ada seorang cewek yang menaburkan kembang di kuburan tersebut, geng. Padahal sebenarnya kan identitas dia nggak diketahui, dia siapa, keluarganya siapa, dia dari mana kan nggak diketahui, tapi ada seorang cewek yang rela gitu kan menaburkan kembang ke tempat peristirahatan terakhir dia, geng. Ketika orang-orang ngelihat itu ngelapor ke polisi, akhirnya polisi menyamperi untuk meminta keterangan kepada wanita itu, geng. Dan anehnya dia ngaku kalau dia nggak ada hubungan apapun sama si pria Samaritan tersebut. Tapi gue herannya di sini ya, geng, kalau dia nggak kenal gitu kan, ngapain dia harus naruh bunga gitu kan? Berarti dia kan ada hubungan khusus dengan pria tersebut. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya mengenai kasus ini masih belum bisa dipecahkan sampai sekarang ini, geng. Serta investigasi mengenai kasus ini juga udah ditutup oleh pihak polisi nih, geng. Sekian dulu video gue kali ini, geng. Dari sekian banyak informasi yang gue beri tadi, semoga bisa dilakukan investigasi ulang mengenai penyebab dia meninggal nih, geng. Kasian juga kan dia meninggal karena apa nggak tahu. Untuk itu, bagi kalian yang belum sempat nonton video gue sebelumnya, kalian bisa langsung cek channel YouTube-nya Novi Alvia. Di sana kalian bisa melihat tragedi-tragedi yang masih belum menemui titik terang dan masih menjadi misteri sampai detik ini, ya. Sekian dulu video dari gue. Wassalamualaikum, bye.